Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan saya admin di dalam channel Kenyataan Hidup 22. Hari ini admin akan membahas seputar filsafat sejarah, yang dimana pada kesempatan kali ini admin akan membahas perjalanan logika Islam, perjalanan pemikiran logika Islam. Bagaimana pembahasannya? Simak video berikut ini. Definisi logika. Logika adalah suatu cara yang diciptakan untuk menilai ketepatan dalam penalaran dan mencegah sebuah kesesatan dalam berpikir. Jadi dengan logika ini manusia itu bisa memilah yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Manusia bisa mengambil sebuah keputusan dan memikirkannya. Jadi manusia dengan logika bisa mengambil sebuah keputusan yang terbaik bagi kehidupannya. Jadi pada zaman ini banyak sekali yang mengatakan bahwasanya awal mula pemikiran rasional, pemikiran logika Islam itu dimulai dari zaman Abbasiyah, yang dimana pada zaman ini buku filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab supaya kaum muslimin bisa mempelajari ilmu filsafat dan ilmu rasional. Padahal ilmu rasional dan ilmu logika ini bukan berawal dari Yunani kuno. Akan tetapi pemikiran logika Islam itu sudah dicontohkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim ini sudah mencontohkan manusia harus menggunakan akal rasionalnya, yang dimana Nabi Ibrahim itu melihat matahari, bintang, bulan itu sebagai Tuhan. Pada akhirnya Nabi Ibrahim berpikir menggunakan logikanya dan masuk ke dalam suatu pemikiran yang dimana pemikiran itu mengatakan Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya. Jadi di dalam perenungannya Nabi Ibrahim sudah sampai bahwasannya Allah adalah Tuhan semesta alam. Jadi Nabi Ibrahim itu menggunakan logikanya, menggunakan akalnya untuk sampai kepada sebuah keyakinan yang dimana keyakinannya adalah Allah adalah Tuhan semesta alam. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 258 sampai 259 menceritakan perdebatan Nabi Ibrahim dan Raja Namrud, yang dimana Raja Namrud ini mengatakan bahwasanya dirinya Tuhan. Dan pada saat itu Raja Namrud bertanya dengan Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, bagaimana Tuhanmu itu? Apa yang bisa ia lakukan?" Lalu Nabi Ibrahim menjawab, "Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan." Lalu Raja Namrud berkata, "Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan." Lalu Raja Namrud mengambil 2 budak, lalu membunuh salah satunya dan membebaskan yang lainnya. Lalu Raja Namrud berkata, "Lalu apa lagi yang bisa dilakukan oleh Tuhanmu?" Lalu Nabi Ibrahim menjawab, "Dialah yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya ke barat." Jadi pada saat ini Nabi Ibrahim itu menggunakan logika untuk menjawab Namrud, Raja Namrud pada saat itu. Jadi logika ini teman-temanku sekalian bukan hal yang salah. Akan tetapi logika juga itu memiliki kaidah. Jadi di dalam Yunani kuno, pemikiran logika rasional Yunani kuno itu tidak memiliki batasan. Akan tetapi di dalam pemikiran logika Islam itu memiliki sebuah keterbatasan, yang dimana keterbatasannya adalah berkaitan dengan sebuah akidah atau sebuah keyakinan. Jadi logika Islam itu tidak boleh mempertanyakan atau menyelisihi kaidah akidah yang sudah baku. Jadi jika kita menyelisihi kaidah akidah yang sudah baku dengan logika kita, akan terjadi sebuah penyimpangan dalam sebuah pemikiran. Jadi makanya banyak aliran-aliran akidah seperti Mu'tazilah, seperti akidah Mujassimah yang mengatakan Tuhan itu sama seperti manusia. Itu orang-orang ini itu menggunakan akalnya untuk mencapai sebuah wujud Tuhan,
sehingga mereka tidak sampai ke dalam wujud Tuhan yang agung. Jadi tersesatlah akidah mereka yang mengatakan mujasimah, yang mengatakan Tuhan itu sama dengan manusia. Jadi hendaknya kita menggunakan logika kita hanya untuk memilah yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, dan untuk mencari sebuah hakikat, bukan untuk membenturkannya dengan sebuah akidah. Jadi hendaknya kita sadar bahwasannya pemikiran logika kita ini memiliki sebuah keterbatasan. Jangan kita menggunakan logika barat yang memiliki sebuah kebebasan dalam pemikiran, sehingga mereka tidak tahu batas-batas, yang dimana batas ini adalah yang admin sebut batas-batas Tuhan, yang tidak bisa kita gapai. Contoh, pemikiran barat, pemikiran ateis yang menyatakan tidak ada Tuhan. Ini kan pemikiran-pemikiran ateis, pemikiran yang sesat. Kenapa mereka bisa berpikir demikian? Karena terlalu memaksa-maksa akal mereka untuk menggapai sebuah hakikat kebenaran yang dimana akal tidak bisa menggapainya, sehingga mereka mengatakan bahwasanya dunia ini adalah kekal, dunia ini tercipta karena sendirinya, Ini mereka tidak meyakini Tuhan, tapi meyakini dunia ini tercipta dengan sendirinya. Mereka tidak yakin Tuhan itu adalah sang pencipta yang berdiri sendiri, tapi mereka meyakini dunialah yang berdiri sendiri. Ini kan sebuah kerincuhan dalam sebuah pemikiran. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tidak tunduk dalam kaidah baku dalam sebuah akidah. Jadi kita harus benar-benar sadar bahwasannya akal kita memiliki sebuah keterbatasan. Kenapa ilmu filsafat pada saat ini itu banyak sekali rancu? Karena menurut admin pada saat ini seorang yang mengaku filsafat itu sering sekali membenturkan pemikiran rasional mereka dengan sebuah akidah yang sudah baku. Jadi seolah ilmu filsafat ini mengajarkan kemurtadan, mengajarkan kekufuran kepada agama. Itulah kenapa ini bisa terjadi, karena tadi tidak tunduk ke dalam kaidah akidah yang sudah baku. Jadi boleh berfilsafat, boleh menggunakan rasional, akan tetapi harus sadar batas-batasannya. Mungkin sampai sini saja pembahasan kita pada saat ini, pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang admin mohon maaf. Jika suka silakan like, komen, dan subscribe. Jika ada sebuah pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Saya admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.